Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Ahjat Miarja dengan NIM 20410200016. Di sini saya menjelaskan komponen-komponen serta cara kerja dari pintu otomatis dengan sensor. Di sini seperti inilah gambaran dari pintu otomatis. Ya, ada sensor, ada pintu, ada servo dan lain-lainnya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke komponen pintu otomatis, yaitu yang pertama yang harus ada itu microcontroller. Microcontroller ada sebuah sistem komputer fungsional dalam sebuah chip, seperti ini gambarnya. Di dalamnya terkandung sebuah inti prosesor. Nah, seperti ini karena di dalam microcontroller itu terdapat sebuah inti yang memproses sebuah input atau keluaran atau output, dan di dalamnya juga dia memiliki memori. Memorinya tidak terlalu besar. Memori itu dia dapat menyimpan program-program, dan perlengkapan input outputnya itu microcontroller salah satunya bagian dasar dari suatu sistem komputer. Dia itu mempunyai bentuk yang jauh lebih kecil, karena kalau terlalu besar mungkin akan memakan banyak tempat dari suatu komputer pribadi dan komputer mainframe. Jadi mudah untuk penempatannya ditaruh di mana-mana. Dia ini dapat menghasilkan output spesifik berdasarkan inputan yang diterima dan program yang dikerjakan. Contohnya kalau kita buat program untuk membuka pintu otomatis gitu. Dan sini komponen yang berikutnya Arduino. Di sini yang kita kenal itu Arduino yang paling familiar ya, bentuknya yang seperti ini. Arduino adalah merupakan sebuah perangkat elektronik yang bersifat open source, dapat digunakan oleh siapapun dan sering digunakan untuk merancang dan membuat perangkat elektronik seperti software yang mudah untuk digunakan. Nah, ya contohnya seperti tempat parkir otomatis, pintu otomatis, lampu otomatis yang pada saat gelap dia mati, pada saat gelap dia hidup, pada saat terang dia mati. Arduino juga memiliki prosesor Atmel AVR dan softwarenya memiliki bahasa pemrograman sendiri. Arduino untuk saat ini lebih populer di seluruh dunia. Banyak orang-orang yang masih belajar mengenal robotik juga menggunakan ini untuk membuat sebuah robot atau alat-alat otomatis yang lainnya. Dan juga Arduino ini mudah dipelajari, tapi tidak hanya untuk pemula. Para hobiis atau profesional pun senang mengembangkan aplikasi elektronik menggunakan Arduino. Bahasa yang dipakai juga Arduino bukan assembler yang relatif sulit, tetapi bahasa C yang disederhanakan dengan bantuan pustaka library Arduino. Terus komponen selanjutnya yang harus ada itu, nah, komponen dari Arduino itu bermacam-macam. Ada Arduino Nano, ada Arduino Mega dan lain-lain. Di sini yang dipakai untuk membuat pintu otomatis itu Arduino Nano. Tapi juga ada yang menggunakan Arduino yang seperti ini juga. Itu tergantung dari si perancangnya, dia mau pakai yang seperti apa. Arduino Nano ini adalah board microcontroller berbasis ATmega 328, memiliki 14 pin. Pinnya yang ini yang 14 pin, yang kiri kanannya 14 pin. Input dari output digital, di mana 6 pinnya itu tersebut dapat digunakan sebagai out PWM
dan 6 pinnya input analog dengan 16 MHz. Isolator kristal, dia memiliki 16 MHz isolator kristal, koneksi USB, jack power, ini USB, reset, ICS header dan tombol reset dan lain-lain. Ada ground juga. Terus komponen selanjutnya yaitu ada komponen sensor. Sensor ini adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk mendeteksi sebuah besaran fisika seperti gaya, tekanan, arus listrik, cahaya, suhu dan sebagainya. Di sini ada berbagai macam sensor, yaitu sensor termostat, IR sensor, ultrasonic dan lain-lain, masih banyak lagi. Dan semua sensor-sensor itu memiliki fungsinya tersendiri. Jadi kita ingin membuat sebuah alat otomatis, kita harus juga memikirkan sensornya juga. Sensor apa yang harus digunakan? Contoh saja, kalau kita ingin membuat tempat parkir otomatis, biasanya juga kita memakai itu sensor ultrasonik atau sensor gerak, bisa juga. Sekarang ini banyak juga perangkat elektronik yang bisa berfungsi secara otomatis dengan adanya sensor. Nah, sensor ini akan mendeteksi sebuah perubahan dan menganalisanya. Setelah itu dia akan mengkonversi pada output sehingga dapat dimengerti oleh manusia. Biasanya output tersebut ditampilkan pada perangkat sensor atau bisa juga ditransmisikan secara elektronik melalui jaringan. Dengan begitu output tersebut akan diolah menjadi informasi yang bermanfaat untuk penggunanya. Contoh saja, ada orang berjalan dekat sensor, nah itu pintu akan terbuka secara otomatis karena dia mengubah besaran fisika menjadi gaya dan lain-lain. Seperti itu contoh saja, yang ada orang dekat sensor, misalkan dia menggunakan sensor gerak atau sensor apalah gitu, dia mendekat, nah pasti outputnya itu juga akan sensornya itu akan bereaksi. Nah, jadi dia tahu ada sebuah inputan masuk dan output, dan disitu akan diproses oleh microcontroller yang ada di Arduino. Jadi dia dapat berinteraksi dengan manusia. Kita lanjut dengan komponen selanjutnya, yaitu masih dengan sensor. Sensor yang digunakan biasanya itu juga sensor pasif infrared atau PIR. Sensor pasif infrared atau PIR ini merupakan alat elektronik yang mengukur radiasi sinar inframerah dari suatu objek dalam cakupan tertentu. Sensor ini biasanya menggunakan modul transmitter untuk memancarkan gelombang. Sensor PIR ini juga terdiri satu modul penerima saja. Sesuai dengan sifatnya yang pasif, sensor ini hanya merespon energi dari pancaran sinar inframerah yang pasif yang memiliki setiap benda yang terdeteksi. Benda tersebut merupakan benda yang memiliki perbedaan temperatur suhu dengan suhu di lingkungan. Kita lanjut dengan komponen selanjutnya, yaitu ada motor servo. Motor servo adalah sebuah perangkat atau aktuator putar motor yang dirancang dengan sistem kontrol umpan balik loop tertutup, sehingga dapat di setup atau diatur untuk menentukan dan memastikan posisi sudut dari poros output motor. Motor servo merupakan perangkat terdiri dari motor DC, serangkaian gear, rangkaian kontrol, dan potensiometer. Serangkaian gear yang melekat pada poros motor DC akan memperlambat putar poros, meningkatkan
torsi motor, sedangkan potensio dengan perubahan resistensinya saat motor berputar berfungsi sebagai penentu batas posisi putaran poros motor servo. Lebih gampangnya motor servo itu kayak roda yang berputar pada sebuah roll seperti katrol gitu. Nah, seperti itu akan itu bisa dikaitkan ke sesuatu tempat kayak pintu otomatis. Nah, pintu otomatis itu kayak dia bisa membuka bisa menutup. Karena ini memudahkan kita untuk membuka dan menutup pintu karena dia berbasis motor. Komponen selanjutnya yaitu prinsip kerja dari pintu otomatis, yaitu pintu otomatis bekerja dengan teknologi sensor. Nah, kalau tidak sensor ya tidak ada inputannya. Sensor dipasang dengan pendeteksi keberadaan suatu objek seperti manusia, gerak, tekanan, ataupun suhu panas yang akan menimbulkan reaksi. Nah, reaksi ini yaitu output yang saya jelaskan tadi. Inputnya adalah sensor dan pemrosesnya itu adalah microcontroller yang ada di Arduino, dan output atau keluarannya itu ya pintu terbuka secara otomatis. Kenapa pintunya bisa terbuka secara otomatis? Ya karena ada servo yang membantunya membuka secara otomatis saat seseorang dalam berada jangkauan sensor. Nah, jika kita jauh dari jangkauan sensor tersebut, ya tidak ada reaksi apapun. Ketika kita mendekat, ya baru ada sebuah reaksi. Sekian dari presentasi saya mengenai sensor atau alat-alat otomatis yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya temukan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini juga saya memiliki sebuah video bagaimana cara kerja dari sebuah pintu otomatis. Nah, seperti itulah cara kerjanya kalau kita lihat dari sisi video secara langsung. Di situ ada servo, ada sensor. Nah, di situ pastinya ada Arduino-nya juga atau microcontroller-nya juga. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya untuk menjelaskan sensor atau input output sistem kontrol. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.